Halo kawan-kawan, kembali lagi di podcast komunikasi. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Ayu Cantik dari Prodi Ilmu Komunikasi. Hai. Ayu Nabila. Yes. Ayu Nabila nih akhir-akhir ini kegiatannya apa, Bu Ayu? Kalau akhir-akhir ini kebetulan lagi menjalani aktivitas KKN di Desa Bandar Songoboa Raya. Berarti sekarang lagi masa-masa KKN yuk Iya benar. Di Jingok-Jingok Yu Nabila nih di organisasi banyak yang aktif ya. Bisa nih. Iya. Di mana-mana pasti ada Yu Nabila. Terus seneng sibuk wongnya, seneng lincah. Kalau boleh tahu Yuk dari SMA atau baru kuliah nih lah Yuk mulai aktif di organisasi itu? Sebenarnya bisa dibilang aku itu pas masa SMA bisa dikatakan orang yang pasif. Karena apa? Aku sempat ngikutin beberapa organisasi kayak basket, kayak padus, tapi itu tidak bertahan lama cek itu nah. Oh, berarti berbanding terbalik dulu. Yes. Jadi ketika kuliah aku bener-bener kayak pengen aktif lah kayak gitu ya. Nggak pengen tuh jadi kuliah pulang mahasiswa kupu-kupu. Awalnya sih aku tertarik dengan mengikuti organisasi Himakom Unbara. Tapi sebelum aku kuliah, aku memang sudah ngikutin kegiatan Jambore Pemuda Indonesia yang tergabung sekarang tuh DPC PPMI Yoku. Ketika kuliah aku lanjut nih ke organisasi Himakom dan mencoba aktif dengan mengikuti beberapa organisasi kayak ngikutin BGK juga dan sekarang tergabung ke dalam organisasi IMIKI juga. Oh lah di IMIKI sampai sekarang ya. Keren nih ya. Baca nih ya, Naisa juga keren. Amin. Kalau boleh tahu motivasi Ayu sampai bisa cak itu tuh apa sih Yuk? Pengen dapat pengalaman yang luar biasa tuh, karena bagi aku kalau kita ngikutin organisasi otomatis tuh kita tuh dapat kenalan, dapat relasi, sama dapat pengalaman di setiap kegiatan yang kita ikutin. Jadi aku pengen nambah pengalaman aku, pengen nambah bahasa, pengen nambah kawan, banyak lah yang pengen aku tambah karena aku tuh penasaran. Apalagi kalau misalnya banyak organisasi juga pasti beda-beda pengalamannya Yuk. Iya. Benernya. Sejauh ini organisasi mana Yuk yang paling berkesan atau kegiatan apa yang paling berkesan di Ayu? Menurut aku seluruh organisasi itu pasti berkesan karena itu tuh bakalan ngajarin pengalaman baru buat aku, pembelajaran baru. Kayak ternyata ini nih kita ngehadapin sifat-sifat manusia yang beda, ngehadapin kegiatan-kegiatan yang beda, ngehadapin permasalahan di setiap organisasi, ngehadapin manusianya. Jadi kita tuh ternyata kalau ngehadapin ini aku harusnya ini. Jadi aku tuh banyak nih yang dapat pengalaman hidup lah ya. Pengalaman hidup dari setiap organisasi aku cek itu. Bisa cara memanage waktu aku cek itu nah. Kalau salah ngomong aku tuh kan. Iya. Sok keren memanage waktu. boleh dia. Terus Yuk Nabila nih sekarang juga menjabat sebagai ketua IMIKI. Bener gak Yuk? Bener Bener gak Bener sih. Bener. Keren ya Yuk Nabila berarti. Iya, Aisyah juga keren. Gak ulah Kak, bisa gak? Gengkep aku. Dikat. Nah Yuk Nabila pas KKN nih baru-baru ini kan Yuk Nabila nih lagi KKN kan. Terus kalau Yuk Nabila lagi KKN organisasi itu cak mano? Sebenarnya masih banyak nih tanggung jawab aku di organisasi. Kayak kemarin aku ada acara musyawarah besar Himakom. Jadi aku menyempatkan diri untuk pulang dulu ke kampus dari Bandar kan, untuk nyempetin hadirnya ke Mubes. Dan juga aku masih punya tanggung jawab nih di IMIKI untuk ngadain rekercap. Jadi aku harus bisa ngebagi waktu lah ya. Kapan aku harus koor sama ketua-ketua yang lainnya. Jadi bisa-bisa di aku lah ngatur waktu KKN sama di organisasi. Oh, ada gak sih tips dari Yuk Nabila cak bagi waktu antara kuliah, organisasi? Kadang kan kita juga misalnya takut nak ikut organisasi nih, tapi takut kuliahnya keganggu cak itu nah. Menurut aku sih jangan takut ya untuk memulai sesuatu yang baru.
Jadi cara aku ngatur memanage waktu aku dari organisasi ini ke sini. Misal nih hari ini aku ada kegiatan di Himakom dan besok aku ada kegiatan di Imiki. Nah, cak mana sebisa mungkin aku nyelesai kegawe aku di Himakom dulu, besoknya aku akan ngehadirin di Imiki. Jadi jangan sampai kalian banyak-banyak ikut organisasi tapi salah satunya terbengkalai. Oh, berarti harus ada tanggung jawab masing-masing ya. Iya, Harus. kalau kalian mau memulai mau mengikuti organisasi itu jangan tanggung. Kalau udah ikut organisasi, ya hayo ditanggung jawabin kayak gitu, ditanggung jawabin. Kalau kalian ikut itu bakalan apa yang kalian kasih buat organisasi, bukan organisasi apa yang kasih buat kalian kayak gitu dulu. Wih, keren bisanya. keren keren, bisa nian bisa dia. Update. Terus yuk, kan sepengalaman aku nih kan, kalau misalnya cak kawan-kawan tuh kalau nah ikut organisasi tuh kalau ada pengalaman sebelum itu kan takut-takut cak itu, nah takut cak kaki aku di organisasi ini, kawan-kawannya lo sebelumnya lo pernah ikut organisasi, terus aku belum pernah. Jadi dia ikut organisasi. Nah, menurut Yubila cak mana sih cara ngatasinnya biar kita memberanikan diri untuk terjun ke dunia organisasi cak itu? Percaya atau tidak, dulu aku uang yang pemalu, pasif. Takut loh aku tuh ngomong di depan uang banyak. Kalau aku ngomong di depan uang banyak tuh kayak suara gemeter. Sampai sekarang pun masih sih, tapi karena keinginan aku yang kuat, untuk cak mana sih aku bisa kayak uang itu. Aku tuh punya motivasi. Misal ngelihat ketua Himakom yang ngomong di depan uang banyak, atau ngelihat kawan-kawan aku dapat prestasi banyak, cak mana sih bisa jadi cak mereka kayak gitu. Cak mana mereka tuh bisa ngomong, bisa lancar di depan orang rame cak itu. Nah, dari situ sih yang aku tuh keinginan kuat nian harus belajar dari organisasi itu. Cak mana cara aku ngomong di depan wong, cak mana cara aku ngebikin ini, ngebikin itu, ngehandle kegiatan ini. Gitu sih. Dan yang aku alamin kalau aku berorganisasi, aku dapat kepengalaman itu galo cak itu. Nah. Karena Jadi harus ada keinginan dulu ya dari diri sendiri yang kuat. aku juga sebenarnya dari pertama masuk kuliah termotivasi dan juga ayo Oh, pas bisa lagi nih, ya, masuk jadi iya serius pas cleaning kemarin. Ayo kan sempat ngisi yang BGK, kata Isi, lah cantik public speakingnya ya bagus. Jadi malu. Tapi serius itu. Tidak peres kan? Ida Takutnya di sini, Be. tidak beres benar-benar. Yuk Nabila nih sekarang punya cowok gak sih? Ada dong. Aduh. Nah di mention gak di sini? Mention deh. Mention gak? Yes. Kasih tau deh. Gak disepilih gak nih? Kerasa lah tau galau. Lagu publiknya saja. Lagu publik ya. Siapa yang gak tahu cowok Nabila ya? Pokoknya kalau mampir ke Gaya Nabila Pasti ada. Pasti ada. Agak jijik kebucinan. Tingginya kan dua. Yuk Nabila nih, menurut Ayu nih, sebagai seorang mahasiswa tuh organisasi tuh wajib gak sih yuk? Dikatakan wajib, ya wajib. Dikatain sunnah ya sunnah. Sunnah. Sebenarnya kalau kalian tidak ada keinginan yang kuat di hati kalian buat ikut organisasi, buat aktif di organisasi, cuman mau ikut-ikut kawan, itu tuh kayak percuma juga. Tapi tidak bisa dikatakan percuma karena aku kayak bisa bukan bisa menilai, pernah menilai ada nih uang tuh yang ikut-ikutan kawan awalnya, tapi akhir-akhirnya dia loh malah yang lebih aktif Dari kawan yang ngajak. Mungkin ada sebagian uang yang termotivasi di dirinya dewe, tapi ada juga sebagian uang yang termotivasi lewat orang lain. Kan beda-beda. Iya benar. Tanggapannya Nabila tentang seseorang yang ikut organisasi yuk, tapi jarang aktif di organisasinya. Jangan yuk. Ini menurut aku pribadi sih sangat disayangkan kalau kalian ikut organisasi itu tapi tidak aktif. Mungkin awalnya nih, mungkin kalian ngerasa aku cak udah dianggap nih, karena aku juga dulu ngerasa cak itu, udah dianggap, udah pernah dimasukkan ke panitia, udah pernah nih diajak uang buat kegiatan ini, buat kegiatan itu, tapi ya sudah, aku belajar apa sih yang dipengen uang ini supaya aku tuh bisa dipeloi uang nih ke panitia, ke mana
ke kegiatan kayak itu dengan cara ya aku mendekatkan dulu, adaptasi dulu ke lingkungan organisasi itu, baru wong tuh bisa kenal aku. Oh ternyata Nabila nih bisa di ini. Oh ternyata Nabila bisa diandal ke. Nah kayak itu dulu, kalian harus awalnya gitu dulu. Oh, oh ini yuk kembali ke Yumiki lagi yuk. Oke. Nah, boleh dong cerita dikit perjalanan Ayu bisa sampai ke Yumiki, dari Yuma sampai ke Yumiki. Keren kan sih. Sebenarnya pengen ikut ke dalam diklat IMIK itu sudah dari semester 1, tapi kemarin kebentur sama kegiatan inaugurasi BGK. Jadi aku tidak bisa berangkat dan di tahun berikutnya itu kalau tidak salah aku lagi di luar kota. Tidak di Batu Raja, jadi aku tidak ikut lagi nih diklat IMIK. Jadi aku baru sempat ngikutin diklat IMIK itu pada saat aku semester 5 dan tidak ada bayangan sama sekali aku tuh untuk jadi ketua. Wih. Dan pada saat itu ada pembahasan di satu malam, pembahasan yang kayak ngangkat masa nih kita udah rame-rame ke Palembang tapi kita udah punya bawaan. Jadi di situ aku berembuk lah nih, siapa lah yang pengen jadi ketua. Aku tuh tidak pernah terbayang sama sekali buat nyalonkan diri sebagai ketua yaitu. Tapi kalau boleh jujur aku tuh sempat ada keinginan untuk jadi ketua, karena aku selalu nepis omongan uang yang kayak ketua harus cowok, Bener. ketua harus laki-laki, apa-apa yang didulu ke ketua harus cowok. Iya. Di situ sih aku pengen, ngapa sih harus cowok, emang cewek ngapa, emang cewek tidak bisa mimpin, emang cewek tidak boleh jadi ketua. Dari situlah aku termotivasi, oh iya juga nih, aku bawa nama Himakom, bukan Himakom B, aku bawa nama ilmu komunikasi Unbara. Yang aku pegang ini ada 5 univ loh. Wih. Kadang kan ya sudahlah dicoba baik. Kalaupun ndak jadi ya ndak usah kecil hati gitu. Nah tapi ya alhamdulillah sih Sudah memuaskan. akhirnya ya Iya. dapat hasil kan. Iya. Kalau yakin be, awalnya itu yakin be. Yakin dan berani ngambil langkah ke depan Iya. ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau Wih, bukan sekarang kapan kapan lagi? lagi? Kayak itu be Bisa, aku bisa, tuh bisa. mikirnya. Kerenian sih cewek jadi ketua IMIKI bukan satu universitas. Wih, keren. Nah, terus Yuk Nabila, selama jadi ketua IMIKI ini nih apa Bayu kegiatan Ayu? Untuk kegiatan kalau di IMIKI tersendiri ya, kemarin baru selesai ngadain rapat koordinasi tuh seluruh universitas se-Sumatera Selatan. Untuk ngebahas rakercap sih, sebenarnya ini lagi bakalan ngadain rakercap di selanjutnya karena belum ada. Kemarin aku tuh sempat sibuk di Hima sama BGK, akhirnya lumayan lama ini dibicarakan karena Unbara itu bakalan pengen jadi tuan rumah untuk rakercap tahun ini. Oh, berarti kalau Jadi masih diusahakan. Iya, kalau jadi tuan rumah kaget universitas-universitas lainnya Bakalan bakalan datang datang ke ke Unbara. Unbara. Wih, keren Ian. Yuk, ada dak pesan-pesan cara Ayu untuk tips Ayu untuk kawan-kawan nyari jati diri di organisasi? Kalau menurut aku, kalau kalian pengen nih cari aku nih sebenarnya di mana sih bidangnya, menurut aku dewe, cobalah aktif di organisasi itu. Organisasi mana be yang kalian pilih, coba aktif dan coba cari kalian itu bisanya di mana. Dan juga kalau kalian dapat relasi banyak nih, kalian tuh bakalan banyak dapat termotivasi di kawan kalian. Mungkin ada kawan kalian yang pinter fotografi atau sinematografi, kan kalian bisa berkawan nih sama dia. Oh kawan aku pintar ya fotografi, cara moto. Nah kan kita bisa belajar tuh kalau kita tertarik cak mana ya cara ngambil foto yang bagus. Iya. Atau kalau ada kawan kita yang public speakingnya bagus, cobalah ditanya-tanya dia, cak mana sih supaya kau tidak gugup ngomong di depan wong. Aku sering nanya nih yang cak itu sama wong. Dan juga jawaban wong tuh beda-beda. Ada yang dia belajar dulu sebelumnya, ada yang memang sebenarnya wong tuh pasti seluruhnya gugup galau, tapi setiap wong tuh punya cara ngatasin gugupnya masing-masing. Jadi kalau kalian sudah aktif, kalian berusaha semaksimal mungkin untuk organisasi itu, kalian tuh bakalan memetik hasilnya sendiri. Kalau tidak sekarang, ya mungkin aja bulan depan, tahun depan pasti bakalan ada hasil yang kalian ciptakan kalau kalian
bisa berbuat untuk organisasi itu. Karena semuanya juga butuh proses yuk. Iya, Nggak udah ada yang yang instan. Masak mie Iya, harus harus proses. Nah, kata yuk tadi berbicara tentang public speaking yuk Mm. Cak Manu sih dari aku nih yang nanya ke Ayu. Cak Oh, Manu iya. cara yuk ngatasi gugup kalau lagi bicara di depan umum. Ngatasin gugup. Heeh. Kalau menurut aku pribadi sih, sebenarnya aku tuh masih gugup. Kalau aku gugup ada be gangguan, pengen buang air kecil lah, pengen buang air besar lah. Dan aku tuh pasti gugup. Tapi kalau cara aku ngehadapin, misal pengen aku bakalan ngomong nih depan orang banyak. Aku tarik nafas panjang-panjang ya sih. Tarik Dan panjang-panjang. dengan cara tidak natap uang yang di depan aku. Jadi seolah-olah Aku tidak pernah natap. Atau dua sih, kalian jangan pernah tatap mata uang yang di depan kalian, atau kalian tatap matanya. Itu sih bisa mengurangi rasa gugup percaya, untuk ningkat kepercayaan diri kalian. Kalau kalian yakin materi yang bakal kalian sampaikan tuh udah matang, pasti itu tuh berjalan dengan sendirinya lancar kayak gitu. jadi- Yakin yakin Mbak. Yang penting yakin. yang penting yakin penting dulu. yakin dulu. Masalah salah ya masalah salah ya sudah, kan kita manusia. Iya, salah lagi bisa dibeneri lagi Iya, kan. nggak bisa juga kalau kita nggak sempurna nian. Iya, bener. By the way yuk, cowok Ayu ini satu organisasi apa beda? Beda dong. Oh, beda. Jangan ya dikata ke satu organisasi. Soalnya cowok aku Salting duluan ini. alumni sih. Wih, alumni. bukan bukan uang yang masih seorganisasi sama aku. Memang sempet dia tuh organisasinya sama dengan aku, tapi dia sudah alumni. Oh, jadi bukan cinlok di organisasi Oh, gara-gara bukan. bukan cinlok kepanitiaan, Bukan dong. Bukan. Kira tadi kan dari kepanitiaan jadi kerja bareng jadi cinlok. Bukan dong, ada. Jadi kalau bukan cinlok ketemu di mana ini? Tadi spill apa? Boleh kalau nanti semir. Ya Ini Nabila. serius nih nanyanya, ketemu ya. Kalau nak dijawab serius juga boleh. Ya Nabila, ya Nabila by the way KKN di mana? Bila KKN di Bandar, Sosobuah Rayap. Sosoboy Rayap. Yaps. Berarti kalau ke situnya naik motor atau naik mobil ayo galak? Kadang bawa motor, kadang juga diantar. Karena deket sih jaraknya dari Batu Rajo ke Bandar tuh cuma 20 menitan aja itu. Kalau diantar tuh diantar siapa? Diantar diantar pacar dong Diantar pacar dong. iya dong. Mampir dong di Batik Kopi dulu Nah yuk kembali lagi kita ke organisasi tadi yuk Oke. Nah Cak mana sih tanggapan yuk Bila tentang uang-uang yang bersirkel di organisasi itu yuk? Kan bukannya organisasi itu harus berbaur galau-galonya yuk. Nah Cak mana yuk tanggapan yuk? Kalau aku sendiri sih menanggepin circle organisasi kita. Kayak aku masuk ke Himakom kadang ada aku nemuin uang yang humble. Iya. Ada yang aku temuin uangnya pendiam. Ada juga yang kalau kita tegur dia masih malu-malu atau dia memang introvert nian. Uangnya banyak sih yang aku temuin. Cuman aku cak lebih, oh ternyata uang ini cek ini nih. Oh ternyata uang ini cepat akrab sama aku. Oh ternyata dia ini susah masuk ke aku. Jadi uang tuh punya keunikan tersendiri. Bakalan ada keunikan di uang itu. Entah dia uangnya introvert tapi dia yang paling perhatian sama kita. Ada juga uang yang selalu muji kita tapi tidak taunya Di belakang. itu pasti kalian tuh bakalan temu dewek sifat-sifat manusia yang bermacam-macam nian. Terus kadang juga dari sifat-sifat itu kita tuh bisa tahu yang mana yang harus kita Mempelajari. Kalau wongnya cuek cek ini, kalian nyikapinya cek mano. Kalau wongnya yang humble cek ini, nyikapinya cek mano, cek itu nah. Nah, ayo deh bersirkel dah sih. Besti. Kalau diomongi bersirkel, aku nih tipe wong yang kalau nak berkawan sama aku ya pela cek itu nah. Fleksibel ya. Iya fleksibel banget. Tidak, tapi jujur sih memang wong tuh kalau belum kenal aku pasti ngomongin
sombong atau nak sengak memang raya aku ya caknya sengak nih, tapi cobalah dulu cak itu nak kenal kenali dulu aku nih baru bisa ngomongin sombong. Iya. Kenali dulu baru kaget nilainya belakangan. Iya belakangan. Iya. Kan kita tidak bisa nilai. Entah memang dari mukanya cik itu. Aku sering sih nemui wong yang ya Allah sengak nian kan. Kalau kita kalau hukum tidak tahunya dia tuh memang rainyo cik itu. Pas lah kenal malah bestie. Iya, bestie Iya dia. bestie. Nggak tahu tipe-tipe wong Iya. kan, nggak bisa nebak yo. Benar. Nah, kalau Yuk Bila dewek nih, temen yang menurut Yuk Bila sefrekuensi dengan Yuk Bila tuh cak mana? Yang asik sih menurut aku. Yang Karena asik ya. kalau pendiam takut salah ngomong atau udah yang aku di kegacor nggak masing-masing ngomong takutnya menung muda tersinggung aja lah jebalai. Iya. Udah juga sih Agak takutnya nggak semasukan. nggak ada masalah sama aku ya nggak nyaman di dia nyo cek Iya. tenang. Kalau aku sih fleksibel baik. Kalau kalian mau ngomong apa be ya basing cek itu Basing. basing hayu be dengan aku Iya. nih. Apa be bisa dibahas? Apa be bisa dibahas. Tips dong dari Yuk Bila biar bisa fleksibel ke tiap-tiap wong cak itu cak Wano. Kadang kan kita juga kalau misalnya baru ketemu cak itu cak nak negor duluan segan cak itu nah. Iya. Kalau Yuk Bila cak Wano, Jangan mudah tersinggung. jangan mudah ambil hati. Iya, jangan mudah ambil hati sama wong. Entah dia ngomong cak itu ya cuman pemain. Jangan baperan. Jangan baperan. Kalau dikatoi dikit lah tersinggung, ya susah. Cak mano kadang mau ngatai itu nak melucu. Cuman lucu ada aja. tapi ada juga kan wong tuh melucu agak nyakiti nyelekit cak itu. Apalagi Tapi apa yang bawa fisik. nah, yang galak body shaming tuh hayo. Iya sih jujur tidak dipungkiri juga. Aku sering juga baperan. Kadang kan dikati, "Ya Nabila gendut." Kadang lah sedih lah cak itu. Tapi ambil positifnya untuk melucu bae cak itu. Nah, aku juga sering kan mungkin. Jadi jangan mudah baper. Iya. Takut Dian. Takut. Jangan bawa polisi. Takut. Jangan bestie, tidak boleh. Boleh Besti. Oh, jangan di up di podcast ya. Nah, yuk kan Himakom nih kan bentar lagi bakal ada pengurus baru nih yuk. Apa pesan-pesan untuk pengurus-pengurus Himakom selanjutnya dari Ayu? Pesan buat aku, kalau kalian misal nih yang jadi ketua, dia kan berarti lah siap nih dengan seluruh tanggung jawab yang bakalan dikasih ke dia. Berikut juga pengurus jajarannya kayak sekretarisnya, bendahara, kabit-kabit. Kalian tuh jangan cuma ngambil nama dong. Wih, Jadi pengurus Himakom, tapi kalian jalan ke organisasi itu dari hati. bener. Kalau kalian jalan ke organisasi dari hati, bakalan ada manfaat untuk kalian. Tapi kalau kalian cuma ngejar kefamousan, cuma cari nama, ya untuk apa? Untuk apa buat kalian? Kalian tuh dikasih tanggung jawab. Dari situlah kalian bakalan belajar buat cewek ini supaya ngelatih ketanggung-jawaban kalian cek itu nah. Tanggung jawab dari diri kalian. Kalau kalian dari organisasi B sudah bisa belajar tanggung jawab, ya insya Allah kedepannya kan kita bakal ngehadapin dunia yang dunia yang fana, yang keras ini kan. Jadi gitu sih tanggung jawab. Kalau kalian sudah berani ngambil amanah itu tanggung jawab. Tanggung jawab yang paling penting ya. Karena yang jadi kayak apa? Orang tuh ngelihat dari pengurusnya dulu gitu. Anggota juga pasti pengurus tuh jadi patokannya. Benar. Kalau misalnya kegiatan pengurusnya aktif, ya berarti anggota bakalan Tergerak juga. tergerak juga kan hatinya lama-lama bener, jadi bener. gitu. Ya Nabila, pengalaman Ayu pas menjabat sebagai pengurus Himakom nih, boleh dong yuk diceritakan feel di sini. Sedih. Lah Demis. Lah Demis Pengalamannya jadi pengurus. Iya. Sebenarnya tidak pernah nyangka sama sekali kalau bakalan dikasih amanah buat jadi sekretaris Himakom. Dari situ aku tuh yang kayak aku tuh belum pinter Cak.
apa ya jadi sekretaris ini tugasnya apa ya, surat menyurat apa ya cek itu. Nah tapi ya sudahlah, sudah dikasih amanah jawab. jadi coba tanggung jawab, coba jalani dari hati yo, karena cinta itu sama Himakom cek itu. Nah kalaupun aku tuh ndak ada yang bisa aku kasih buat Himakom, setidaknya datang dulu nunjuk ke muka jadilah jiwong tuh kan. Coba ngejalanin cak mana sih Himakom nih, tapi aku tuh seneng di Himakom ngapo karena solidaritasnya kekeluargaannya tuh kuat nian. Nah dari situ aku tuh cak hati aku tuh di Himakom. Iya deh. Himakom. Ketahuan. Bisa kali. Bisa kali. Jangan nanya macem-macem. Lah di Himakom dia hati Ayu tuh. Iya. Iya asli. Himakom selalu di hati karena yang di hati ada di Himakom. Wede. Yuk, kapan nih kami nak dikenal ke sama kawan-kawan di IWIKI sana? Secepatnya dong. Secepatnya. Karena kalau saudara kercap nanti kan kita bakalan diklat nih buat yang angkatan 2021 kan belum masuk tuh ke dalam Mimiki. Nah, jadi kalau diklat aja kalian bisa ikut ke dalam Mimiki. Semoga amin. Ayu kemarin sebagai sekretaris ya Yeps. sebagai sekretaris itu tuh Ayu langsung belajar banyak hal yang pasti kan? Banyak niat yang aku dapat. Nah, salah satunya apa yuk? Cara bikin surat menyurat. Karena aku tuh yang kayak memang ndak bisa nih nomor surat cak mano, kop surat cak mano. Kalau kita nulis surat tuh cak mano. Kadang kan kami buat surat pas ngaju ke di pojok itu salah, harus diperbaiki. Kami bikin proposal ngaju ke pojok penulisannya salah, harus diperbaiki. Nah dari situ tuh aku bisa belajar, oh ternyata cek ini nih cara nulis suratnya, oh ternyata cek ini cara bikin proposal. Jadi banyak nih yang pelajaran yang bisa aku dapat cek itu. Iya. Bahkan dari hal-hal kecil sekalipun Iya. Bener. Dari kegiatannya juga banyak yang bakalan kita dapat. Yang dulunya aku udah tahu nih kalau ngadu ke kegiatan itu dari mana sumber dananya. Semenjak aku organisasi aku jadi tahu, oh ternyata kita nih harus cek ini kalau ngadu ke event, tempat duduknya di sini, ngatur posisi duduk, cara kita bikin proposal, ngehadapin cair ke dana, pokoknya banyak lah cara bikin lomba cak mano. Ternyata banyak pengalaman yang bisa kita dapat. Sangat banyak Iya. Nah yuk sekarang kan lagi KKN. Apa yuk cerita yang paling menarik di KKN Ayu itu? Kalau menariknya tentang horor cak mano. Boleh. Jangan sebut tempat sama nama. Oke. Sensor. Sensor. Jadi kan di tempat KKN Backsound horor. Jadi awal KKN aku selalu percaya kalau di setiap tempat itu pasti ada penunggunya. Benar. Bukan di tempat di rumah itu di rumah kita masing-masing juga pasti ada lah ya. Jadi cak mana cara kita membawa diri ke sana. Awalnya sih kami bacain yasinan dulu bersama, dan ndak taunya kami tuh punya 3 kamar. Yang dimana 4 cewek, kami kan 8 nih ceweknya, 2 cowok. Jadi 2 cowok itu di kamar depan, 4 cewek di kamar belakang, dan 4 cewek di kamar tengah. Jadi si rombongan yang kamar belakang ini sering nih dapat gangguan kayak suara nangis atau suara gayung yang nyampak kayak itu. Nah, tapi aku tuh yang kayak aku percaya di tempat itu ada penunggunya, tapi aku tuh yang kayak balik lagi, oh mungkin mereka suges, oh mungkin mereka halu kayak itu. Tapi yang bener-bener aku tuh baru ngalamin kejadian-kejadian mistis kayak gini, aku tuh baru sadar sih itu. Nah jadi oh ya ampun, ternyata ada nih yang jahil cak pengen nunjukin aku nih ada loh di sini cak itu. Nah jadi kejadiannya baru hari Minggu kemarin, posisinya itu sudah jam 9 malam dan posisi kami tuh lagi mati lampu. Jadi kami kan lagi makan nasi goreng nih. Si cewek-cewek ada 4 cewek nih, 4 cewek lagi makan nasi goreng. Abis makan nasi goreng kami tuh kayak tiduran gitu loh sambil cerita kan.
Habis itu tak ketedo awalnya. Biasa kan namun sudah makan ngantuk. Tapi tidak. Cerita habis itu. Nah, jadi awalnya aku tuh denger kan karena jendela kamar aku tuh kalau ditutup agak susah, agak keras itu. Nah, jadi pas aku tuh denger suaranya 3 kalian lah. Jadi aku tuh terceletus, apa sih cek itu. Nah, aku pikir uang yang di luar, karena di luar tuh rame apa sih ya kan, mungkin mereka jahil kan, nak gedor-gedor jendela nih. Oh ya sudah. Nah, sudah dari situ aku cak dengar suara kawan aku nih yang masuk ke WC 2 wong, mungkin cak cuci tangan cak itu. Nah, tidak lama dari situ aku langsung nyeletuk ke kawan aku, ada wongnya di WC kata aku kan. Ndak taunya salah satu kawan aku nih ada yang peka juga apa yang aku dengar itu. Jadi kawan aku tuh langsung ngomong, coba intipin Bil. Aku langsung nyeletuk lah, apa dia gawe ngintipin jangan ini kan. Nah, sudah dari situ ada suara gayung nyampak yang salah satu kawan aku ini terdengar juga. Siapa ya Jakin nih langsung itu, intipin dulu Bil, apa gede gawe. Aku tuh lah ngomong sih, coba hidupin dulu flash, ngapalah rasa-rasa tidak lemak kan kata aku tuh. Sudah, tidak kata yang ngalah karena kami itu posisi mati lampu dan baterai itu galau. Tidak lama dari situ kami ketakutan, aku tuh dengar suara ketawa dari WC itu. Nah, siapa? Kalau ketawa itu buat nyaman. Buat nyaman. Udah lanjut langsung keluar galah lah, cara betina ketakutan bemekean lah. Nah, itu kan sudah dari situ ya penasaran si lanang-lanangnya nih buat ngintip ada kejadian apa di dalamnya, ada nian apa entah manusia nian yang di dalam kamar mandi tadi kan dengar suara gayung jatuh nih. Jadi kami tuh ngintip ke kamar mandi, kami buka gayung tuh masih di teras, masih di bak mandi tadi. Jadi gayung mandong kali kan. Nenek gayung dong. Yang lebih dia pengen nunjukin lagi tuh pas kawan kami salah satunya dengar suara ketawa. Dengar suara ketawa yang kami tuh tidak dengar. Akhirnya kan kami nih musikan nih awalnya ngidupin lagu kan. Kami matiin seluruh HP dan tidak lama dari situ dengar kayak suara nangis pilu gitu. Nah, disitulah aku tuh baru pertama kalinya apa yang kawan-kawan aku dengar sebelumnya itu aku ngalami cek itu. Kami tuh posisinya rame, bukan aku dewean, dan yang dengar tuh seluruhnya dengar. Yang lebih parahnya lagi yang dia pengen nunjukin keberadaannya tuh galon tuh bisa tergeser rewek. Nah dari aku tuh yang cak ya selama ini aku cuma nonton film hantu, akhirnya aku tuh mencak uji nyali di rumah itu cek tenang. Iya, tapi ya balik lagi KKN masih lama dan tidak mungkin juga kan kita takut boleh. Yang penting kita bisa bawa diri bela. Bismillah baik. Bismillah baik. Gara-gara pengalaman horor cek itu jadi pengen ndak balik terus ndak sih yuk, ndak betah di sana bisa cek itu. Awalnya ya si parnoan sampai yang tedok tuh ndak nyenyak, kan mati lampu nih. Pas hidup lampu baru bisa tuh tedok. Akhirnya bangun tedok cek itu ndak bisa nyenyak nian tedok pada malaman itu. Dan besoknya aku memang balik nih. Balik Tapi yo ndak bisa lagi mungkirinya karena kewajiban kita di KKN tadi masih ada. Ya ndak bisa lah kita nak ninggalkannya. Bener. Pada tiba-tiba di KKN gara-gara jadi diganggu nah tadi. iya jadi jalani udah bacaan cak ujung tuh kan. Iya bener. Tapi pas ngalaminya sumpah lah tremor yang pasti ya. Tremornya baru kali itu soalnya selama 21 tahun hidup di dunia ini. Ngalami kejadian cak itu. Tapi kalau sampai nampak ke diri tuh tidak kan? Tidak, jangan sampai cak ya udah bisa lagi tidur aku amalah terjingok. Lanjut tuh bukanya mata batin nah tadi dah. itulah lanjut nak jadi wong indigo kan. bener lanjut nak lucu kan kaget kalau nak buka stasiun TV paranormal. Nah itulah agak laju dibuat ke film KKN Desa Penari. Kalau selain pengalaman horor nih, apalagi sih pengalaman yang menarik lagi dari KKN? Banyak dong. Jadi selama aku KKN tuh aku kan KKN di desa yang ada bahasa yang berbeda nih dari aku. Kalau aku kan pakai bahasa Batu Raja cak inilah bae kan.
tapi ternyata di situ ada bahasa yang unik, bahasa Lengkayap Dayak kayak gitu. Dan aku tuh ya memang gak ngerti sih, tapi aku unik be nyinggoknya saya itu, nah pengen belajar sih agak lah ya kayak Agak. kita belajar. Dan juga uniknya di situ anak-anaknya pinter, berkemauan belajar. Jadi kami kalau setiap jam 10 atau siang itu pasti kami didatangi oleh seluruh anak-anak yang ada di desa itu buat belajar. Dan menurut aku unik-unik karena semangat belajarnya itu tinggi. Ada yang masih kecil dia tuh hafalan jus, dan juga ada yang masih TK ternyata dia tuh ada semangat pengen belajar ngeja baca itu padahal dia belum sekolah. Dan ini dari situ aku tuh, kalian yang bisa sekolah, yang beruntung, yang lah di sekolah kok kalian tidak semangat, sedangkan anak-anak di sini yang ada keterbatasan apa biaya apa segala macam, mereka semangat loh cek itu. Nah dari situ sih tamparan buat aku dewek cek itu. Apalagi kadang ada yang males-malesan nak berangkat belajar cak itu Jadi tidak ada lagi kalian tuh alasan masih nak nuntut wong tua apa segala macam, karo lah di kuliah ke lah di sekolah ke, mereka kalian masih tidak semangat. Di situ Iya. besi. Pesan-pesan untuk kawan-kawan yang lagi KKN yuk dari Ayu. Pesan-pesannya ya. Iya. Sebenarnya semangat be. Semangat. Karena aku tahu pasti kalian bakalan ngalamin banyak kejadian. Bukan itu tentang horor be, kejadian cara ngehadapin kalian, sosialisasi kalian ke masyarakat. Kan kami ini bakalan ada proker nih, proker individu dan proker kelompok. Nah, semangat di situ. Program kerja apa yang bakalan kalian bawa nih? Kan bawa nama universitas, bawa nama fakultas. Jadi kalian kalau bisa pesan aku tuh jago nih ya nama baik kita cek itu. Bukan nama baik pribadi be, nama fakultas, nama Unbara itu kalian bawa nih ke desa-desa, ke tempat-tempat yang lain. Jadi kalian harus bisa, kalau bisa mengharumkan nama universitas lah, maksud aku nama Almed kan. Apalagi bawa Almet juga Iya. pasti yang tahu Malu nah, dong, ada dari Universitas Batu Rajo ini. Nah, yuk bila Ayu selama KKN ini nih kegiatannya yang lah sudah Ayu lakukan tuh apa bay? Pengabdian untuk warga desa misalnya. Pengabdiannya. Aku tuh mungkin yang aku lakukan belum banyak nih, tapi adalah cek itu adalah dikit Adalah kan ngajari budak-budak apa yang aku bisa ajar ke, kok ajar ke. Yang dari dulu aku tuh tidak pernah megang bola voli, akhirnya sekarang tiap sore main bola voli kan. Walaupun aku tidak bisa, kalau aku masuk tim itu pasti tim itu kalah karena ada aku. Yo daripada aku tidak coba sama sekali, yang penting aku lah coba kan cara main voli itu cak mana. Ada enggak sih apa namanya hambatan Ayu berkomunikasi dengan warga sekitar tuh, kan katanya juga bahasanya beda kan. Oke. Ada nih Yan. Mereka tuh kalau ngomong sama kami pakai bahasa biasa, pakai bahasa Batu Rajo. Tapi kalau mereka ngomong sesama mereka atau ada salah satu kawan aku kan yang memang dari wong sano yang ngerti bahasa sano, mereka ngomongnya pakai bahasa Lengkayap. Jadi aku tuh agak kurang apa sih yang mereka omongi. Kalau mereka ketawa aku melak ketawa be intinya. Melok-melok, Bay. Jadi aku tuh kalau dia omongin Nana bilang ngerti tidak, aku tuh melak ketawa be. Kalau kalian ketawa berarti lucu. Jadi maksud aku tuh Nular ketawanya. iya nular be. Padahal aku tidak ngerti, Padahal enggak tahu udah beda. tahu entah kita yang lagi Kita yang diempat diempati. ke, nah itulah tak belajar ke. Ya. Nah, kabar-kabarnya nih Yubila nih punya usaha nih. Jangan lupa ya beli. Jangan lupa beli. Boleh dong usahanya di spill ke dulu. Boleh dong. Oh kalau ini harus di spill, enggak baca ya di spill. Boleh lah masuk bandnya. Boleh dong. Iya sih memang ada usaha, dan aku tuh kalau masalah jualan aku tuh memang lah dari SMA jualan-jualan, berawal dari bawa makanan be. Terus kawan aku cak Bil ngapa dak jualan, kalau kita masih SMA dulu ya mas maluanian ya namanya cak itu kita ada. Jadi aku kalau jualan di sekolah dulu galak ini loh apa aku simpan di laci. Iya, Jadi sembunyi-sembunyi. iya sembunyi-sembunyi galak malu cak itu kan. Tapi lama-lama apalagi pas kuliah cak ini bener-bener butuh duit cak. Butuh duit jajan. Jadi yo
aku mikir juga lama-lama ngapa mesti Iya, malu, bener. kan aku cari duit halal cek itu nah, dan juga aku tidak ngerugiin orang lain dan tidak makan dan tidak minta makan sama orang lain. Nah jadi aku tuh ada usaha lah ayam geprek, nasi, Wih. dan juga jual kemplang sambal cek itu Nah. nah. Nama IG-nya boleh dong dikepoi. Kirim. Kalau dikirim ke sini. Apa nenders juga ya di sini ya. Idaman dia Nabila nih masih tolong berpenghasilan dewe. Idomania nopo. Idaman dia. Oke lanjut. Jangan kalah sama aku kan. Agak aja kalah. Kasihan Apalagi- cowok aku. Selalu di hati dan saya. Iya. Apalagi kalau misalnya kita cak umuran sekarang nih menghasilkan penghasilan dia merasa ke hasil diri sendiri tuh membanggakan ya nih. Iya, ada Asli. kepuasan pribadi lah. Setidaknya kita tuh duit jajan tuh pakai duit jajan dewe. Iya, tidak Tapi- nak minta terus. Tapi memang masih banyak sih yang harus ditambah, yang harus dipelajari lagi, itu masih banyak nian menurut aku. Bener. Nah, yuk Nabila, ada tak pesan kawan-kawan untuk kawan-kawan nih yang misalnya kalau bener kan yuk Nabila tadi kalau nak jualan masih malu-malu cak itu Iya. dah. Boleh dong kasih tips sama kawan-kawan yang siapa tahu nak buka usaha juga Iya. sambil nonton podcast ini. Boleh. Tipsnya buat kalian jangan malu untuk membuka hal baru karena kalian tuh kan di situ bisa kalian dapat ke age pengalaman, oh ternyata cak ini nih susahnya cari duit cak itu. Jadi kalian tuh tidak cuman minta sama orang tua, kalau udah ada kalian ngamuk kalian marah tidak cak itu, kalian tuh bisa ngerasain dewe age cara untung ruginya kalau dijualan kan. Kalau kita nganter hujan kepanasan kadang tuh kan kalau nak dibayang ke oh susah ya ternyata cari duit tuh, jadi cak bener-bener nyayangi sayang ini ya saya tenang kalau duit dari hasil keringat dewek tuh cak yang kalau kita nak beli barang bener-bener harus mikirin, woi aku nih dapat duit ini susah nian cak itu nah, jadi harus bener-bener ngehemat. Jadi aku bisa cak itu cara ngatur keuangan walaupun aku masih galak boros dimakan sih. Gak bisa dibawa Susah Gak- gila, gak- Nyo. gak Susah. bisa hemat kalau makan karena itu gendut. Pacarnya Mas Bagas nih. Lanjut salting. Iya lagi salting dia. Kamu jadi Jangan ibu. Kaget. nggak ada bapak-bapak ya. Ah, Jadi pesan-pesan buat kawan aku, kalau kalian ada niat pengen buka usaha atau pengen begawe, laku ke itu tuh, jangan dulu pandang wong agak rugi, agak dah dapat duit, agak bla 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 segala macam. Untuk apa sih mikir kata-kata wong? Emang wong tuh ngasih kalian makan tidak kan? Bener, Maksud aku. Jadi laku ke apa yang kalian pengen dewe, laku ke untuk dari diri kalian dulu cak itu nah. Itu kan untuk nyenengi kalian dewe, bukan nyenengi wong lain. Jadi untuk apa denger kata wong? wih. Karena aku tuh selalu berpegang prinsip cak ini, kalau wong ngomongnya aku ya berarti wong itu di belakang aku, kan dia ngomongnya di belakang aku. Bener. Kalau dia di depan aku ya berarti aku tuh lebih dari wong itu, lebih dari wong yang ngomongnya aku. Itu besi. Nah, makasih Bila hari ini sudah ngobrol-ngobrol bareng. Makasih juga untuk motivasi-motivasi kan Iya, buat kawan-kawan. Siapa tahu dia bisa ke depannya ngobrol-ngobrol lagi. Makasih. Boleh dong. Nah, kawan-kawan, makasih nih udah nonton podcast komunikasi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam komunikasi.